Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan ini. Kita bakal bedah tuntas gimana tubuh manusia itu sebenarnya bukan cuma sekedar tumpukan daging dan tulang, tapi secara harfiah adalah mesin biologis paling kompleks di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Serius deh, bahkan teknologi paling canggih yang pernah dibikin manusia pun masih ketinggalan jauh banget kalau dibandingin sama apa yang udah ada di dalam diri kita. Saya mau mulai dengan nunjukin seberapa luar biasanya skala dari mesin ini. Coba deh Anda bayangin angka ini, 100.000. Yap, ada sekitar 100.000 kilometer pembuluh darah di dalam tubuh Anda saat ini juga. Kalau seluruh pembuluh darah itu ditarik dan disambungin, panjangnya itu cukup buat ngelilingi bumi lebih dari 2 kali. Bayangin aja, infrastruktur segede itu muat di balik kulit kita. Dan yang bikin merinding, 100.000 itu juga kebetulan angka persis berapa kali jantung Anda berdetak setiap harinya. Dia mompa darah ngelewatin jaringan raksasa tadi, dan hebatnya dia kerja sepenuhnya otomatis tanpa perlu Anda suruh atau pikirin sama sekali. Tapi tahan dulu, angka yang benar-benar bakal bikin Anda geleng-geleng kepala itu 86 miliar. Itu adalah jumlah neuron yang lagi nyala dan interaksi di otak Anda detik ini juga. Mereka nembakin sinyal listrik dengan kecepatan sampai 120 meter per detik. Pantesan aja Anda bisa langsung narik tangan dari panci panas bahkan sebelum otak sadar Anda ngerasa sakit. Nah, angka-angka gila tadi bawa kita ke bagian satu, superkomputer alami, yaitu otak manusia. Pusat komando mutlak dari tubuh kita. Kayak yang diucapin dengan sangat indah sama ahli saraf Dr. Ramachandran di sini, otak kita itu cuma sepotong daging seberat 1,5 kilogram. Tapi di dalamnya nyimpen rahasia alam semesta, seni, dan bahkan kemampuan buat mahamin dirinya sendiri. Organ kecil ini benar-benar pusat dari segala hal yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Yang paling menarik dari sini tuh perbandingannya. Coba bandingin sama komputer atau laptop paling canggih yang Anda punya, yang cuma nyimpen data pasif di hardware yang kaku. Otak kita itu superkomputer biologis yang bisa nyimpen sampai 2,5 petabyte data. Dan gak cuma itu, organ ini secara harfiah bisa nyambung ulang dan perbaikin dirinya sendiri. Dia terus belajar, adaptasi, pokoknya dinamis banget. Lanjut ke bagian 2, infrastruktur raksasa penggerak kehidupan. Mari kita lihat mesin fisik yang bikin superkomputer tadi tetap nyala. Poin krusialnya di sini adalah ketahanan organ-organ kita yang gak ada matinya. Jantung Anda mompa 7.500 liter darah tiap hari ke 37 triliun sel dan bakal berdetak 3 miliar kali seumur hidup. Di sisi lain, paru-paru Anda punya luas permukaan 700 meter persegi. Itu setara setengah lapangan tenis. Cuma buat mastiin tubuh Anda dapat pasokan oksigen yang cukup, benar-benar pekerja keras. Ahli biologi molekuler, Lewis Thomas, merangkum konsep ini dengan sangat pas. Dia ngajak kita buat mandang tubuh bukan cuma sebagai satu mesin utuh, tapi sebuah ekosistem. Di dalamnya, organ-organ kita tuh ibarat kota industri yang super sibuk dengan jalan tol yang saling terhubung satu sama lain. Selamat datang di zona industri peradaban biologis kita di bagian 3, pabrik kimia dan ekosistem. Di sini ada hati, si pabrik kimia utama kita yang ngerjain lebih dari 500 fungsi vital. Nyaring racun, nyimpen energi, semuanya dihandle sama dia. Dan luar biasanya, hati bisa tumbuh utuh lagi walaupun cuma disisain sepertiganya. Terus ada ginjal, yang diam-diam nyalin 50 galon darah tiap hari buat misahin racun dari nutrisi penting yang dibutuhin tubuh. Fakta ini sekaligus ngebuktiin kalau kita tuh nggak sendirian di dalam tubuh kita. Kita sangat bergantung sama ekosistem miliaran bakteri baik di usus yang namanya mikrobiota. Tanpa mereka yang bantu mencerna makanan dan bikin vitamin, kita nggak bakal bisa bertahan hidup. Kita ini pada dasarnya adalah satu kolaborasi kehidupan yang besar. Tapi, setiap kota besar pasti butuh sistem pertahanan militer kan? Nah, di bagian 4, pasukan pertahanan tanpa tidur, kita bakal lihat gimana tubuh Anda lagi perang setiap saat. Ini beneran kayak nonton film action di dalam pembuluh darah. Saat ada virus masuk, sel neutrofil langsung nyerang di garis depan. Terus, makrofag datang buat melahap habis si musuh. Sel pembunuh bertindak kayak sniper yang nembak mati sel yang udah terinfeksi. Dan sel B nyebarin antibodi kimia buat nandain target. Koordinasinya bener-bener rapi dan mematikan. Makanya, lain kali kalau jari Anda kegores, terus jadi merah, agak bengkak, atau kerasa hangat, ingatlah fakta ini. Anda lagi ngeliat langsung sisa-sisa dari medan perang mikroskopis di dalam sana. Pasukan imun Anda lagi tempur habis-habisan buat ngelindungin Anda. Louis Pasteur bilang,
Mekanisme pertahanan tubuh kita itu jauh lebih canggih dari senjata apapun yang pernah dibikin manusia. Dan bener banget, pasukan ini bertindak kayak komputer adaptif. Mereka bisa ngingat musuh lama. Jadi kalau virus yang sama berani datang lagi, sistem imun kita bakal ngebantai mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Nah, semua ini bawa kita ke klimaks dari penjelasan kita hari ini. Bagian 5, keajaiban perbaikan diri otomatis. Superpower utama dari tubuh manusia. Nggak kayak mesin buatan pabrik yang pasti bakal karatan dan rusak, Anda ini semacam situs konstruksi hidup yang nggak pernah libur. Kenyataannya, seluruh sel kulit Anda itu diganti baru total tiap 27 hari. Sel darah merah diperbarui tiap 120 hari. Jutaan sel mati dan jutaan lainnya lahir setiap detik di dalam tubuh Anda. Tapi, Anda pernah mikir nggak sih, siapa coba yang ngendaliin rekonstruksi seluler raksasa yang terus-terusan jalan ini? Kok bisa semuanya presisi tanpa Anda harus capek-capek mikirin? Jawabannya udah pasti DNA. Ini adalah cetak biru genetik sekaligus buku panduan reparasi yang ada di tiap sel Anda. DNA ngasih instruksi detail kapan sel harus ngebelah, dan gilanya lagi, dia punya fitur proofreading bawaan buat ngecek dan meralat kalau ada error atau salah coding di dirinya sendiri. Kita bisa lihat keajaiban ini secara langsung pas ada tulang yang patah. Tubuh tuh nggak bakal ngebiarin gitu aja. Dia otomatis ngebangun jembatan jaringan biologis yang baru buat nyambungin lagi tulang yang retak sampai nyatu sempurna dengan kekuatan aslinya. Ajaib banget kan? Kata-kata ahli biologi Bruce Alberts ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Dia ngingetin kita kalau tubuh manusia pada dasarnya adalah kumpulan mesin molekuler yang dirancang buat ngebangun, membongkar, dan perbaikin dirinya sendiri tanpa henti. Kita punya bengkel internal yang beroperasi 24 jam penuh di dalam setiap sel. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan pemikiran ini. Kalau Anda adalah sebuah semesta berjalan yang bisa nyembuhin dirinya sendiri dan ngalahin jutaan musuh tak kasat mata tiap harinya, keajaiban apa lagi sih yang sebenarnya lagi terjadi diam-diam di dalam diri Anda saat ini? Lain kali pas Anda lagi duduk santai dan narik nafas, luangin deh satu momen kecil buat menghargai keajaiban mutlak dari peradaban biologis yang terus berjuang buat jaga Anda tetap hidup. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.